Salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Adalah satu kesempatan yang indah kita bisa bertemu lagi, kita bisa sharing sesuatu hal yang berguna untuk membawa hidup rohani saya dan saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebelum kita membahas akan beberapa ayat Alkitab, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini, waktu yang indah ini, kami mau khususkan untuk merenungkan firman. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biar urapan surga akan melimpah dalam kehidupan kami. Dan setiap yang mendengarkannya, dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi mereka masing-masing, biarlah Tuhan mengurapi mereka semua. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini, tema yang kita akan renungkan, saya beri judul, Buka Mata. Kenapa kita harus membuka mata? Oleh karena ada banyak sekali orang yang sementara berjalan sepertinya matanya terbuka, tetapi dia berjalan dalam situasi dan kondisi yang dia tidak tahu sama sekali. Itulah sebabnya mari kita ikuti, mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara untuk membuka mata saya dan saudara. Saya dasari renungan saya pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Anda mengerti cerita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Cerita tentang bangsa Israel dan cerita tentang satu bangsa yang lain. Bangsa yang selalu membuat bangsa Israel ketakutan. Dialah bangsa Aram. Bangsa Aram adalah satu bangsa yang begitu ngotot untuk mengalahkan bangsa Israel. Di semua event, mereka mau secara total menghilangkan orang-orang Israel, bangsa Israel dari muka bumi ini. Tapi semua daya upaya yang mereka perbuat tidak pernah berhasil. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, maka Anda akan dapati bahwa begitu banyak sekali strategi, begitu banyak sekali taktik yang dibuat oleh Raja Aram untuk mengepung, untuk membinasakan, untuk mengalahkan bangsa Israel. Tapi semua daya upaya yang mereka perbuat selalu menghasilkan sesuatu yang nihil. Saudara tahu, lama-kelamaan Raja Aram ini pun geram. Lama-kelamaan Raja Aram ini merasa sesuatu yang tidak benar pada pasukan-pasukan yang ia miliki. Dia mulai muncul satu kecurigaan. Dia mulai merasa bahwa ada mata-mata yang ada di sekitar, baik prajurit-prajuritnya, baik semua orang yang ada di dekatnya. Dia mencurigai bahwa di antara mereka ada yang menjadi mata-mata Israel. Lalu menurut cerita ini dia kumpulkan semua petinggi-petinggi orang-orang Aram. Dia kumpulkan semua prajurit-prajurit yang terbaik. Panglima, jenderal-jenderalnya. Lalu dia mulai menanyakan satu demi satu. Kenapa semua strategi perang yang mereka adakan itu selalu gagal? Selalu diketahui oleh orang-orang Israel. Raja mengetahui bahwa ada orang yang memberitahukan kepada orang Israel. Sehingga ketika mereka coba menyerang satu perkampungan orang Israel,
ketika mereka tiba, orang Israel sudah tidak ada di sana. Dia mulai menuduh, dia mulai mencari-cari salah. Dan semua menteri, semua orang yang ada di sekitar dari Raja Aram, mereka tahu akhir dari cerita ini adalah kalau seandainya mereka tidak mampu menerangkan kepada Raja Aram, maka mereka pasti mati. Semua orang kebingungan. Tiba-tiba ada seorang yang coba untuk berdiri, coba menyelamatkan akan rekan-rekannya dalam kemarahan Raja Aram. Dia berkata, "Tuanku Raja, sebenarnya di Israel ada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa. Dia mengetahui pikiran Tuanku Raja. Walaupun Tuanku Raja dalam pembaringan, masih dalam kamar tidur, Tuanku Raja sementara tertidur lelap, Nabi Elisa telah mengetahui rencana dan pikiran dari Tuanku Raja." Dan Raja bangkit dan Raja memerintahkan kepada mereka untuk cepat mencari tahu di mana tempat tinggal dari Nabi Elisa. Dan benar, mereka cepat bergerak. Mereka mencari tahu di mana letak Nabi Elisa tinggal. Mereka dapati bahwa Elisa tinggal di Dotan. Pada waktu mereka tahu bahwa Elisa tinggal di Dotan, mereka datang kepada raja dan memberitahukan kepada raja bahwa Elisa ada di Dotan. Lalu raja berfirman, "Segera kumpulkan pasukan, baik pasukan berkuda, baik pasukan kereta, untuk mengepung Dotan." Dan benar mereka lakukan. Saudara tahu, menurut informasi Alkitab, dalam ayatnya yang ke-15 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, Alkitab mencatat, pagi-pagi benar, ketika bangun pagi-pagi, pelayan Elisa kaget melihat ada banyak sekali tentara mengepung mereka. Pada waktu dia bangun pagi-pagi dan dia melihat keluar, dia begitu kaget oleh karena ada begitu banyak sekali tentara, baik berkuda maupun kereta, yang mengepung kota Dotan. Baik di pegunungan, baik di bukit, maupun di lembah, di jalan, semua dipadati oleh tentara Arab. Lalu apa kata dari pelayan Nabi Elisa ini kepada Elisa? Dia katakan, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Dalam segala ketakutan dari pelayan ini, dia berkata kepada Elisa, "Elisa, kita telah dikepung." Dalam pemikiran dari pelayan Elisa bahwa hari itu mereka pasti akan mati. Hari itu adalah hari terakhir dalam kehidupan mereka. Dan pelayan Elisa mengetahui dengan pasti bahwa mereka segera akan mati. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, Elisa tidak pernah ada rasa gugup. Elisa tidak pernah ada rasa takut dengan ungkapan dari pelayannya bahwa celakalah, tempat di mana kita tinggal telah dikepung oleh tentara Aram. Elisa tidak pernah gugup. Elisa tidak pernah merasa gelisah dan panik. Kenapa? Karena Elisa tahu bahwa dia menyembah Allah yang sangat berkuasa. Mari kita lihat respon dari Elisa. Ketika kalimat itu diungkapkan, rasa ragu-ragu itu diungkapkan oleh pelayannya, si bujang. Lalu Elisa berkata pada ayatnya yang ke-16, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka."
Pada waktu kalimat ini diungkapkan oleh Nabi Elisa kepada bujang itu, si pelayan Elisa, saya coba bawa alam pikiran si bujang ini dengan pikiran saya, kalau saya jadi si bujang, pelayan Elisa. Pasti saya akan berpikir bahwa ungkapan ini yang diungkapkan oleh Nabi Elisa adalah satu ungkapan yang coba menenangkan saya. Padahal Nabi Elisa juga ada pada perasaan yang sama. Dua-dua takut. Dan saya juga akan berpikir bahwa ungkapan ini adalah satu ungkapan yang dibuat oleh Nabi Elisa. Dia berkata sesuatu yang tidak relevan dalam situasi dan kondisi yang sementara mereka alami. Berkata bahwa menyertai kita lebih banyak daripada tentara Aram. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi saudara tahu, Nabi Elisa sangat mengetahui pikiran dari bujang ini. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi Elisa? Ada pada ayat yang ke-17. Elisa berdoa kepada Tuhan dan dengarkan doa dari Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Ya Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat. Pertanyaan sekarang adalah, apakah si bujang ini buta? Apakah si bujang ini tidak dapat melihat? Tidak, saudara. Dia dapat melihat. Lalu kenapa Nabi Elisa berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata dari pelayan ini. Apa maksud kalimat ini? Dan pada waktu Tuhan membukakan mata dari pelayan Elisa ini, maka dia tercengang. Dia melihat bahwa semua gunung penuh dengan kereta kuda dan kereta terapi, kereta yang berapi. Siapa mereka? Mereka itu adalah malaikat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan harus membuka mata rohani saya dan saudara. Kadang-kadang Tuhan harus membuka mata rohani saya dan saudara, untuk saya dan saudara menyadari bahwa perjalanan kehidupan yang sementara kita jalani di dunia ini, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada begitu banyak malaikat Tuhan yang ada di sekitar saya dan saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-7 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Ini janji yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Kalau seandainya Tuhan membukakan mata rohani saya dan saudara, kita tidak perlu ragu melangkahkan kaki kita untuk maju langkah demi langkah berjalan bersama dengan Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dia katakan, jangan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Apa maksud Musa ketika dia tulis kitab Ulangan, dalam Ulangan 31 yang ke-6, dia katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah masalah. Mereka itu adalah malapetaka. Mereka itu adalah tantangan. Mereka itu barangkali sesuatu yang
di alam pikiran saya dan saudara tidak mampu kita pikul. Tapi ketika Tuhan membuka mata rohani saya dan saudara, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan, Dia akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, ketika kita mau beriringan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau seandainya Tuhan izinkan untuk membuka mata saya dan saudara, mata rohani saya dan saudara, maka kita akan melihat betapa ajaib dan dahsyatnya Allah saya dan saudara. Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Malah dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dia katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka mata rohani saya dan saudara. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan ada di samping kiri kanan saya dan saudara. Tuhan sementara membuka jalan yang kita akan lalui. Tuhan ada di dekat saya dan saudara. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dan membawa engkau pada satu kemenangan. Oh, Allah kita adalah Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kita. Pada saat ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita mengerti apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kalaupun Tuhan membukakan mata rohani saya dan saudara, maka kita akan melihat bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kita berdampingan dengan Tuhan. Dan tidak ada satu masalah pun yang dapat menggagalkan semua rencana hidup kita. Oleh karena Allah bersama dengan kita. Dan kita bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas janji penyertaan yang Engkau berikan dalam hidup ini. Engkau berjanji Tuhan, Engkau ada di dekat kami. Kalaupun Engkau dapat membukakan mata hati kami, maka kami akan melihat bahwa Engkau menopang kami. Engkau menolong kami. Engkau menyertai kami. Biarlah penyertaan itu akan kekal dalam kehidupan kami. Dan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Beriringan bersama-Mu Bapa. Sehingga tidak ada sesuatu yang suram dalam perjalanan hidup ini. Akan berakhir dengan kemenangan. Oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami. Biar Tuhan dapat menyertai kita semua. Dan damai sejahtera Allah akan menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.